Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zasqua Channel. Video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya, yaitu review Axio Slimbook 14A. Kita akan review lebih dalam lagi, serta saya juga akan memberikan tips and tricks cara melakukan pembagian partisi yang ada untuk harddisk, dan kemudian melakukan pengecekan kapasitas baterai laptop. Jadi stay tune terus di Zasqua Channel. Ini kan dia hanya satu partisi, hanya di C, dan kemudian itu ada 128 GB, dan kemudian contoh yang sekarang ya, sekaligus nih saya akan memberikan tips. Sekarang kita mau ada drive satu lagi, yaitu drive D-nya. Kita akan berikan sebesar 50 GB aja. Jadi kita akan kurangi 50 GB dari sini. Memang bisa kita bentuk lagi satu partisi sebanyak 50 GB dari 119 GB ini. Bisa. Caranya bagaimana? Kita masuk dulu di pencet start, dan kemudian kita langsung ketik aja kontrol panel. Kita buka kontrol panelnya, dan kemudian kita masuk di administrative tools. Dan dari dari administrative tools ini kita masuk di komputer manajemen. Nanti setelah terbuka komputer manajemen ini, kita masuk di disk management. Di disk management sini, nah kita bakal bisa lihat semua partisi-partisi yang ada. Ini coba kita akan bagi dua. Jadi kita akan bikin satu lagi partisi untuk drive D-nya, karena yang di My Computer di sini itu hanya ada satu drive, yaitu drive C. Kita akan bentuk lagi satu drive di sini untuk drive D-nya. Caranya adalah langsung aja kita klik dulu, kita langsung klik dulu yang C ini, dan kemudian kita klik kanan, dan kita lakukan string volume, yaitu kita langsung aja klik string. Nah, ini masih ada Windows masih melakukan kalkulasi untuk drive C-nya bisa dikurangi berapa. Dan ternyata bener aja yang bisa dikurangi itu ada 84 GB. Tapi 84 GB ini kita nggak akan habisin untuk dijadiin drive D, tapi kita hanya kita ambil 50 GB. Itu kalau misalnya kita maunya 50 GB dikonversi dalam hitungan megabyte, itu kita dapat 50.000. Dari sini langsung aja kita ketik 50.000. Nah, setelah kita ketik 50.000, jadi sesuaikan dengan harddisk yang kawan-kawan punya ya. Kalau misalnya dia ada 256, ya bagi rata lah, atau C-nya lebih kecil daripada D-nya. Ini kita langsung klik string. Di sini sudah ada satu partisi yang statusnya unlocated tadi. Yang saya bilang unlocated adalah partisi yang tidak dimasukkan di dalam Windows. Jadi daripada ini tidak digunakan, mending kita langsung gunakan ini. Kita akan jadikan drive D, karena yang tadinya ini drive C ada 118 GB, kemudian kita kurangi dengan 50 GB, inilah dia. Nah, caranya untuk kita lihat di My Computer dulu ya. Di My Computer sini drive D-nya belum ada. Caranya untuk menimbulkan drive D adalah yang unlocated file ini, yang unlocated partition ini, kita klik kanan, dan kemudian kita buat simple volume. Klik aja langsung di sini next. Dari sini kita maksimalin yaitu 50.000 MB atau 50 GB. Kita next, dan kemudian di sini terserah kita mau tulis A, B, C sampai A sampai Z itu ada. Tapi biasanya sih di sini kita langsung klik yang D. Nah, habis kita menentukan nama volumenya, itu kita sudah tentukan D. Kemudian sini kita next lagi. Volume labelnya terserah, kita akan tulis data. Ini biarkan aja, ini defaultnya NTFS, dan kemudian di sini default. Ini perform quick format, biarin aja sesuai default mungkin aja. Ini kita langsung next. Oke, setelah next, finish. Dan dia tadi sudah melakukan format, dan sekarang untuk statusnya healthy.
Nah, kalau sudah selesai ini kita close saja. Nah, inilah dia data drive partisi yang baru kita bikin tadi. Yang tadi ini untuk drive C-nya ada 118 GB. Nah, sekarang hanya jadi 70 GB. Kemana sisanya? Sisanya kita sudah bikin di drive D, jadi drive D. Ini menarik guys ya. Ini untuk plastiknya plastik yang lumayan kokoh, dan memang untuk apa? Untuk tipisnya juga tipis dia, tipis, lumayan tipis. Yang ini juga lumayan tipis. Nah, di sini guys kita ada peringatan sini. Windows is not activated, berarti ya balik lagi kemarin ya. Jadi pada saat kita beli itu ternyata memang dari laptop ini itu belum bundling sama OS-nya. Jadi untuk OS-nya ini belum OS-nya itu belum terregistrasi. Jadi ini Windows is not activated, dan statusnya itu masih trial. Ini trialnya apa? Di sini kalau misalnya kita biarkan, di sini ada watermark yang sangat mengganggu. Sekalipun ini bisa kita hilangkan sih untuk watermarknya, tapi lebih baik tidak untuk membajak ataupun menghilangkan watermarknya ini. Dan juga lebih baik kita langsung melakukan aktivasi Windows ya. Untuk aktivasi Windowsnya sendiri ya dengan cara yaitu kita beli license-nya. Untuk license-nya kita sesuaikan dengan edisi Windows yang kita punya. Di sini untuk edisi Windows-nya adalah Windows 10 Pro. Nah, nanti kita beli aktivasi Windows-nya langsung aja di Microsoft Store. Bisa aja googling aja terserah, atau bisa juga langsung dari sini go to store. Nah, kemudian di sini nanti ya, biasa dari Microsoft-nya juga. Nah, seperti ini. Untuk Windows 10 atau 11 Pro itu dihargakan seharga 4.299.999 atau 4.300.000 ya. Ini kalau misalnya ini langsung beli aja di sini, dan kemudian untuk pakai kartu kredit atau apa nanti masukkan aja di sini. Kita cek ya, dia pakai untuk memori apa, untuk VGA-nya dia pakai apa. Untuk caranya yaitu kita masuk di start, kemudian kita langsung ketik aja run, kita enter. Nah, di sini kita ketik DX, dia akan diagnosa dia akan melakukan diagnosa untuk detail dari perangkat yang ada di dalam sini. Nah, benar sekali ya. Untuk komputer, nama komputernya ini masih nama komputer yang standar dari toko, dan kemudian manufakturnya Oxio, modelnya Slimbook 14A, dan di display sini dia menggunakan UHD grafik 600 ya, UHD grafik 600. Jadi tapi untuk RAM-nya, untuk VRAM-nya dia 128 MB, dan ini pun di sharing dari memori yang 6 GB ini ya. Jadi dia memorinya, RAM-nya, VRAM-nya itu tidak berdiri sendiri, tapi dia ngambil dari RAM komputer ya. Oke, dari sini bolehlah. Untuk soundnya, untuk speakernya nanti juga kita akan tes. Speakernya juga masih speaker default, masih speaker biasa gitu. Coba kita buka lagi wordnya. Yang unik dari laptop ini adalah kalian bisa dengar sendiri ya. Untuk suara klik kanan atau klik kiri, untuk suara mousepadnya ini itu masih ribut ya. Oke, saya akan ngetes ketik. Nah, untuk pengetikannya sih keyboardnya nggak dalam ya, nggak dalam-dalam banget, dia tipis malah. Tapi pada saat kita pencet juga nggak terlalu ke dalam, jadi
softnya juga hilang, nggak terlalu lembut, dia keras, bahkan keras. Tapi jadi kalau misalnya kita cepet-cepet gitu ngetiknya, dia bakalan ribut banget. Nah, dan kemudian ya, untuk settingan brightnessnya itu di keyboard nggak ada. Di keyboard itu untuk settingan brightnessnya nggak ada, tapi hanya untuk settingan on off si mouse-nya, untuk sleep-nya, untuk masuk ke home-nya, untuk speaker volume speakernya, dan mute speaker, terus next player, ada numlock juga, dan insert. Nah, bagaimana caranya untuk kita meredupkan cahaya kalau misalnya kita merasa nih brightnessnya terlalu terang? Nah, caranya itu gampang. Nah, kita ke desktop dulu. Dari desktop sini kita klik kanan, dan kemudian kita masuk di display setting. Nah, ini dia ya. Jadi kita lakukan penggantian brightnessnya dari sini manual. Ini kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, dia akan reduce sendiri. Dan kemudian seperti biasa untuk Windows-nya juga membawa night mode, ada night mode-nya. Ini coba kalau misalnya kita nyalain, dia memang agak redup. Tapi pada saat kita matikan, tuh brightness-nya dia putih sekali. Nah, coba kita lihat kalau pada saat kita bekerja di Word, dia terlalu terang. Dan sekarang coba kita akan dengar kualitas kita akan buka YouTube, dan kita akan mendengar kualitas dari sounds ini. Masuk aja di YouTube, kita akan dengarkan untuk suaranya bagaimana. Enak nggak ini suaranya? Nah, kita buka si bayi kecil mungil ini. Oh, dia mute. Lights, camera, action. I see you looking at my PI. Ya guys, jadi untuk suaranya saya rasa ini cempreng. Ya, suaranya cempreng, nggak ada bass-bassnya. Ya malum lah, ini standar untuk speakernya, nggak usah ngarep. Dan kita coba lihat performanya ya. Masuk di Task Manager. Bagi yang belum tahu masuk Task Manager bagaimana, kita tekan Ctrl Alt kemudian Delete. Dia akan muncul tampilan dulu seperti ini, dan kemudian pilih Task Manager. Setelah Task Manager terbuka, dan kemudian kita pilih ke Performance, dan kita coba lihat open resource monitornya. Nah, di sini bisa dilihat guys, untuk kinerja CPU-nya itu udah 100%. Dia bekerja terus karena membuka yang tadi kan, membuka beberapa aplikasi sekaligus. Dan ini aplikasinya masih jalan. Ini nggak ada yang ke pause, ini nggak ada ke pause, ini juga masih tetap jalan. Dan ya, sampai di sini masih lumayan bisa dibilang tahan juga sih. Ya karena ditopang oleh RAM 6 GB tadi, lumayan bekerja. Dan di sini tuh memorinya udah 100% tergunakan. Pada saat kita misalnya bekerja, pasti dia untuk grafiknya pasti akan naik. Coba nanti kita lihat lagi ya. Nah, di sini coba kita buat presentasi. Di sini saya mengetik bla bla bla, kemudian insert new slide lagi berapa. Nah, kita lihat untuk Task Manager-nya. Kita lihat untuk resource monitornya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Jadi dia hanya bekerja pada saat kita melakukan pekerjaan tadi. Jadi pada saat idle seperti ini, pada saat memasuki waktu idle, nah, dia nggak bakal ada pekerjaannya. Ini kalau misalnya grafiknya nggak naik, berarti dia idle. Jadi stay tune terus. Nanti kita akan melakukan komparasi dari beberapa laptop dengan rentang harga 3 jutaan sampai 6 jutaan. Dan sekarang yang part terakhir ini adalah kapasitas baterai. Kapasitas baterai di sini nggak dijelaskan secara spesifik ya, tapi kita bisa mengetahuinya dengan cara kita masuk ke command prompt dulu.
ya. Jadi ketik power CFG, kemudian bateri, maaf ya, bukan bateri usage tapi bateri report. Nah, di sini ada keterangan bahwa battery life report save to, di sini disimpan di C user battery report. Jadi kita langsung masuk aja ke Windows Explorer dan kemudian kita masuk di C. Kita masuk di folder user dan di sini dia dalam bentuk HTML. Langsung kita buka aja. Nah, ini informasi dari dari baterai live baterai kita. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nanti kita ketemu di video-video berikutnya. Stay tune terus di channel Zia Squad, dan kemudian jangan lupa follow akun kita, follow YouTube kita, subscribe, dan juga tekan lonceng dan berikan like serta komen. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.